Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal sumber daya manusia saya yang berjudul kerjasama tim dan komitmen organisasi berperan penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nama saya Pramana Wismardanto dengan NIM B100190012. Latar belakang. Bahwa pada tahun 2014, kinerja sangat penting karena sebagai keberhasilan kegiatan dari tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui rencana strategis organisasi. Penelitian Sylvia Sari Sitompul pada PT Sinco Jaya Abadi mengatakan bahwa ada penurunan kinerja dari tahun 2014 sampai 2016, bahwa tahun 2014 sebesar 66,8%, 2015 sebesar 58,9%, dan 2016 sebesar 50,1%. Dengan adanya penurunan kinerja, komitmen organisasi dan kerjasama tim bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja karyawan. Solusi dari variabel kerjasama tim: 1. Menciptakan komunikasi yang lancar. 2. Menjalin hubungan yang baik. 3. Membangun rasa percaya. Solusi dari variabel komitmen organisasi: 1. Memberikan rewards atas prestasi yang dicapai. 2. Tingkatkan motivasi kerja karyawan. 3. Ciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja. 4. Tumbuhkan rasa canda dan bangga terhadap perusahaan. Rumusan masalah di sini ada 3. 1. Apakah kerjasama tim berpengaruh meningkatkan kinerja karyawan? 2. Bagaimana meningkatkan kinerja karyawan dengan baik? 3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh meningkatkan kinerja karyawan? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui apakah variabel kerjasama tim berperan signifikan meningkatkan kinerja karyawan. 2. Mengetahui apakah variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat penelitian: dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu dan wawasan tentang kerjasama tim dan komitmen organisasi berperan penting meningkatkan kinerja karyawan. Tinjauan teori kerja karyawan. Di sini ada 3 pendapat ahli. 1 orang pada tahun 2014, Shimamura 2015, yang terakhir ada Mangkunegara 2017. Kesimpulannya, hasil pekerjaan secara kuantitas dan kualitas oleh karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dengan mengerjakan sesuai pokok dan fungsi yang berpedoman standar operasional produser, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Kerjasama tim: D3 Bull pada tahun 2010, 2 Kaswan pada tahun 2014, ketiga Nugroho Hoseno et al. Pada tahun 2014. Kesimpulannya, kemampuan untuk bekerja secara gotong royong atau bersama untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen organisasi di sini 3. Luthans pada tahun 2006, Robbins pada tahun 2001, 3 Matt Hintz dan Jackson pada tahun 2000. Kesimpulannya, suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang terhadap organisasi berupa loyalitas serta tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Indikator-indikatornya: kerjasama tim Darwis pada 2014, 1. Tujuan yang sama, antusiasme. 3. Komunikasi yang efektif. 4. Peran dan tanggung jawab yang jelas. Komitmen organisasi Lincoln dan Basau pada tahun 2008, 1. Kemauan karyawan. 2. Kesetiaan karyawan. 3. Kebanggaan karyawan dalam organisasi. Kinerja karyawan Robbins pada tahun 2016, 1. Kualitas kerja. 2. Kuantitas. 3. Ketetapan waktu. 4. Efektivitas. 5. Kemandirian. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel. Faktor yang mempengaruhi variabel tingkat kinerja menurut Darwis dalam Mangkunegara pada 2017 ada 2. Faktor kemampuan, faktor motivasi. Faktor yang mempengaruhi kerjasama tim ada 4. Komunikasi yang terjaga, rasa memiliki, membangun rasa percaya, fokus pada tujuan bersama. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, Stump dalam Stopia pada tahun 2008. Sini ada 4. Budaya keterbukaan, kepuasan kerja, arah keorganisasi, kesempatan personal untuk berkembang. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Cek populasi. 1. Populasi pada penelitian ini adalah 20 orang. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan tempat wisata Kidolan Ngutreskarjo. 2. Sampel pada penelitian adalah karyawan tempat wisata Kidolan Ngutreskarjo. Metode pengumpulan data. Di sini ada 4. Data yang diperoleh berbentuk kuesioner atau angket. 2. Data diberikan kepada sejumlah responden. 3. Setelah itu data diisi oleh responden secara online. Alat analisis data dan penyajian hasil analisis. Penyajian data: penyajian hasil penelitian berbentuk deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan
dan meringkas hasil data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah. Alat analisis data ada dua, satu uji instrumen, satu uji validitas, dua uji reliabilitas, kedua uji prasyarat, satu uji normalitas, kedua uji linearitas. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.